Borobudur bukan sekadar batu purba, melainkan gerbang pengetahuan Luh Nusantara tentang rahasia timpan tanah 5% alam semesta. Di balik sunyi stupa, tersimpan jejak teknologi spiritual kuno. Tempat manusia dipercaya mampu menembus dimensi cahaya dan meninggalkan batas dunia fisik. Bayangkan kalau monumen batu yang biasa Anda lihat waktu karya wisata sekolah dulu, ternyata tuh fungsinya kayak server kuantum raksasa. Wow, itu pembuka yang lumayan bikin merinding ya. Iya kan? Selamat datang di Deep Dive hari ini. Kita bakal bedah satu dokumen yang menarik banget. Judulnya Borobudur, Sejarah Alternatif Nusantara. Dan misi kita kali ini adalah mengeksplorasi klaim mengejutkan dari sumber ini. Betul, dan harus ditekankan ini tuh bukan revisi sejarah biasa yang sering kita dengar. Nah iya, dokumen ini ngasih premis yang nantang sejarah konvensional. Gimana kalau Borobudur itu bukan sekedar candi Buddha dari abad ke-8, tapi semacam mesin spiritual kuno buat ngeretes 95% dimensi alam semesta. Dan yang bikin diskusi ini makin menarik, angka 95% ini didasarkan sama temuan astrofisika modern loh. Oh, jadi penulisnya bawa basis sains ke dokumen ini. Ada. Dokumen ini ngambil data dari satelit Planck NASA. Data itu nunjukin kalau materi fisik yang bisa kita lihat, kayak tubuh kita, bumi, atau bintang, itu cuma 5% dari total realitas semesta. Bentar, berarti sisanya yang 95% itu materi apa dong? Nah, sisanya itu 26,8% materi gelap dan 68,3% energi gelap. Dan sumber ini mengklaim kalau leluhur kita di Nusantara udah menguasai 95% realitas ini. Tunggu. Leluhur kita udah tahu konsep materi gelap dan energi gelap? Iya, menurut dokumen ini. Mereka nyebut materi gelap ini sebagai buana niskala. Dan energi gelap itu jati niskala. Jadi yang sekarang kita anggap mistis, bagi mereka itu ya murni realitas operasional aja. Menarik banget. Terus gimana cara mereka berinteraksi atau menembus dimensi yang 95% itu? Lewat teknologi yang disebut moksa. Moksa. Moksa itu kan secara tradisional dipahami sebagai pelepasan jiwa ya, semacam konsep spiritual gitu. Gimana cara kerjanya secara fisika menurut sumber ini? Ini bagian yang cukup ekstrim. Dokumen ini pakai persamaan E sama dengan MC kuadrat dari Einstein buat ngejelasinnya. Oke, terus hubungannya sama proses moksa itu apa? Mereka mengklaim kalau moksa itu terjadi pas materi biologis manusia sengaja dibenturkan sama antimateri. Wah, antimateri di dalam tubuh. Emang bisa kejadian. Menurut penulisnya sih bisa disintesis secara biologis asalkan kesadaran orang tersebut nyampe di frekuensi tertentu. Nah, benturan ini yang nantinya bikin reaksi anihilasi. Jadi maksudnya reaksi anihilasi itu ngubah seluruh massa tubuh kita jadi energi cahaya murni. Tepat sekali, fisik kita lenyap jadi cahaya murni. Berarti kalau pakai analogi modern nih, ini ibarat kita ngunggah atau upload kesadaran kita ke cloud kan? Iya, analogi yang pas banget tuh. Jadi perangkat kerasnya, yaitu tubuh fisik kita, itu dihancurkan atau lenyap, tapi datanya, kesadaran kita, itu terkirim utuh dan hidup selamanya di dimensi 95% tadi. Benar, itu cara kerja utamanya menurut mereka. Dan Borobudur diklaim sebagai semacam akselerator partikel raksasa buat memfasilitasi proses anihilasi massal ini. Gila sih. Tapi kalau kita bicara soal monumen yang bisa memicu reaksi antimateri, ngebangunnya kan pasti butuh peradaban yang teknologinya maju banget. Sangat maju. Dan ini secara drastis ngubah lini masa sejarah yang kita tahu. Dokumen ini emang nempatin pembangunannya di era kapan? Jauh banget sebelum yang kita pelajari di sekolah. Penulisnya mengklaim nama asli Borobudur itu Buana Sakapala. Buana Sahapala. Itu artinya apa tuh? Artinya, buah dari pengetahuan tentang alam. Dan monumen ini diklaim dibangun sekitar tahun 6125 sampai 6080 sebelum Masehi oleh sosok bernama Panca Anggamurtalian Wijayaksa. Bentar, 6000 sebelum Masehi, itu kan ribuan tahun sebelum piramida Giza ada.
Iya, emang sejauh itu klaim lini masanya. Tapi sejarah arus utama kan jelas nyatat kalau budaya kita banyak dapat pengaruh dari India pada awal Masehi. Apa dasar penulis buat muterbalikan lini masa se-ekstrim ini? Nah, dokumen ini secara imparsial nyebut kalau Nusantara itu justru epicentrum peradaban pasca zaman es. Jadi bukan kita yang nerima budaya, tapi kita yang nyebarin. Betul, disebutkan kalau kaum Shantyai justru bermigrasi dari Nusantara menuju India pada 3000 sebelum Masehi. Wah, kebalikannya dari sejarah konvensional ya. Dan klaim mereka makin ekstrim. Mereka nyebut ada eksistensi wahana antariksa anti-gravitasi bernama Mulhatram pada 10.362 sebelum Masehi. Tuh, wahana antariksa. Seberapa besar emangnya wahana ini? Dokumennya menyebut ukurannya sebesar kota Yogyakarta. Wahana seukuran Jogja berteknologi anti-gravitasi. Gimana dokumen ini ngejelasin sumber energinya? Ngangkat sesuatu sebesar kota kan butuh daya yang mustahil. Penulisnya merujuk lagi ke pemanfaatan langsung energi gelap yang kita bahas di awal tadi. Oh, jadi nyambung lagi ke konsep Jatiniskala tadi ya? Iya. Mereka berargumen kalau monumen-monumen kuno di Jawa itu sebenarnya sirkuit geologis raksasa. Sirkuit buat nangkap dan mancarin energi kosmik itu. Betul. Makanya bangunan-bangunan itu diklaim mampu meniadakan gravitasi lokal. Oke, mari kita asumsikan sirkuit energi ini emang pernah beroperasi. Pertanyaannya, gimana manusia biologis biasa bisa ngoperasiin teknologi kosmik sebesar itu? Maksudnya biar tubuh mereka nggak hancur terbakar pas ngakses energinya gitu. Ya kan energinya pasti masif banget dan di luar kapasitas fisik kita. Kuncinya diklaim ada di dalam DNA kita sendiri. DNA manusia? Gimana maksudnya tuh? Anda pasti pernah dengar konsep filosofi sedulur papat limo pancer, kan? Oh iya, itu konsep tradisional Jawa. Biasanya kan dianggap sebagai semacam penjaga gaib yang lahir bareng kita. Nah, dokumen ini meredefinisi konsep itu. Bukan sebagai entitas gaib, tapi sebagai peta genetika kuantum manusia. Menarik. Terus hubungannya sama relief di Borobudur apa? Relief Borobudur itu diklaim sebagai buku manual instruksi teknisnya yang disebut Topo Broto. Buku manual buat kalibrasi genetik? Iya, ada 6 tingkatan di instruksi itu dari level manusia utama sampai memuncak menjadi tingkatan Dewa Raja. Berarti kalau sedulur papat itu ibarat software atau firmware bawaan genetik kita? Iya, software bawaan dari lahir. Maka Topo Broto ini semacam pemprokol update sistemnya biar tubuh kita punya kapasitas buat memproses energi gelap tanpa hancur. Tepat sekali. Dan tujuan akhir dari update genetik ini adalah buat menembus dimensi ke-6. Dimensi ke-6, itu fase yang kayak gimana lagi? Fase ini disebut ngahiang, dan penulis dokumen berargumen kuat kalau ini tuh bukan kematian. Terus kalau bukan mati secara biologis, apa dong? Ini semacam proses hibernasi massal peradaban Nusantara kuno di dimensi frekuensi tinggi. Dimensi yang sama sekali nggak bisa dideteksi sama panca indera kita sekarang. Wow, ini bener-bener ngerombak total cara kita ngelihat identitas bangsa dan sejarah kita. Banget. Narasinya berubah drastis. Iya, dari yang awalnya kita pikir ini cuma monumen pariwisata yang mati, berubah jadi laboratorium energi pasif, semacam fasilitas yang cuma nunggu manusia dengan kesadaran yang tepat buat naktifinnya lagi. Benar. Sambil ngingetin kita juga kalau kode genetik buat terhubung sama energi kosmik itu... masih ada di dalam DNA kita. Iya, diklaim masih tertidur di dalam diri manusia hari ini. Luar biasa. Nah, sebelum kita selesaikan deep dive ini, ada satu hal nih untuk Anda renungkan. Silakan. Kalau klaim dokumen ini emang benar, dan leluhur Nusantara memang sedang hibernasi di dimensi ke-6 tadi, sambil terus memantau kita, mungkinkah fenomena kayak intuisi tajam yang tiba-tiba muncul, sinkronisitas, atau kesadaran kolektif manusia modern saat ini, sebenarnya itu hanyalah sinyal Bluetooth yang bocor dari dimensi mereka dan masuk langsung ke alam bawah sadar kita?